semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk yang masih berpuasa, tetap semangat sampai nanti beduk maghrib begitu ya di jam 6 kurang sore hari ini pemirsa. Seperti biasa di pukul 2 siang ini kita akan menemani Anda dalam bincang hari ini spesial Ramadan Berkah bersama Sultan TV. Dan narasumber kita hari ini adalah salah satu sponsor yang mendukung Ramadan Berkah bersama Sultan TV. Ada owner Kopi 113. Ini kawan lama saya ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan strategi UMKM di bulan Ramadan, dan juga nanti barangkali bisa bercerita juga nih soal bagaimana kemudian struggle mempertahankan usaha kopi di Kota Serang begitu ya. Sudah hadir pemirsa di tengah-tengah kita di studio Sultan TV ada Kang Ahmad Fajar Sidki selaku owner Kopi 113. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Puasa lancar? Aman, puasa aman. Belum bolong ya dari hari Belum. pertama ya? Alhamdulillah. Mudik? Ada rencana mudik? Enggak. Alhamdulillahnya nggak mudik. Karena dilarang juga ya Jabra ya. Oke, nah sambil nanti kita juga akan membuka line interaktif begitu ya di kanal YouTube kita. Silahkan langsung berkomentar begitu di kanal YouTube sultantv.co. Langsung tuliskan komentar dan juga pertanyaan Anda langsung ditujukan kepada owner Kopi 113 hari ini pemirsa. Kalau yang masih penasaran Kopi 113 itu seperti apa sih, nanti iklannya juga muncul ya di sela-sela bincang hari ini nanti pemirsa. Dan jangan lupa juga nih untuk Anda like, subscribe, komen, follow semua media sosial kita di Instagram, Facebook, kemudian juga YouTube kita ya, untuk mengupdate informasi teraktual di Provinsi Banten dan juga nasional. Apalagi nanti jam 4 sore kita ingatkan lagi, kita sudah masuk ke Ramadan Berkah episode yang ketiga. Nanti seperti biasa ada penampilan Hafiz-Hafiz cilik begitu dari Rumah Tahfiz Adiasa dan juga Pondok Pesantren Tahfiz Quran Azikra Cilegon Indonesia begitu. Oke, Kang Jafra, ini kita mau ngomongin soal strategi UMKM di bulan Ramadan. Tapi barangkali bisa cerita sedikit dulu nih. Apa sih kemudian idenya Kang Jafra ya saya panggilnya ya. Kang Jafra kemudian kenapa pingin usaha kopi? Sementara waktu dulu ketika lahir Kopi 113 ini belum terlalu marak seperti saat ini ya kalau kopi ya. Silakan Kang Jafra. Kalau dulu awal mulanya itu pengen punya tempat nongkrong buat temen-temen, belum seserius sekarang ya. Belum seserius sekarang ngejalanin ini. Awalnya cuma kayak teman-teman suka nongkrong nih, saya juga kebetulan suka nongkrong. Jadi kenapa nggak dibikin aja gitu tuh. Daripada di tempat lain, mending kita bikin sendiri. Ya udah bikinlah, lulus kuliah, bikin. Ngonsepinnya sih sebenarnya lagi-lagi skripsi. Mulai skripsi itu kan sok-sokan bikin apa rencana-rencana. Akhirnya lulus barengan sama teman dulu berdua. Ya udahlah kita bikin, ayo kita bikin gitu. Oke, tapi kenapa kemudian tercetusnya idenya kopi, nggak keripik gitu, nggak madu misalnya, gula gitu? Apa nggak ya? Kalau kopi itu sebenarnya lebih ke tadi itu teh, ke nongkrongnya itu. Kan kalau nongkrong tuh banyak sih emang orang beda-beda ya. Ada yang sukanya nongkrong sama apa. Kayak lebih seringnya kalau nongkrong tuh kopi gitu tuh, bukan yang lain. Gitu. Gitu. Tapi dari awal tercetus idenya memang sudah akan buka kopi ini di Kota Serang, bukan sewaktu di tempat kuliah? Enggak, kan pengen pulang ke Serang gitu. Kalau dulu 2015 masih jarang sih, masih jarang banget, kehitung lah cuma ada berapa gitu. Makanya udahlah di Serang aja kita bikin gitu. Gitu. Oke, tapi Kang Jafra kalau kita lihat perkembangan nih, mungkin Kopi 113 mungkin sudah lahir lebih dulu kalau dibandingkan sama usaha-usaha kopi lainnya yang kekinian sekarang gitu, yang marak, yang kita juga mungkin ini kopi atau bukan juga kita nggak tahu gitu ya. Barangkali seperti itu. Gimana sih Kang, apakah merasa menjadi saingan atau seperti apa? Kalau itu sebenarnya kalau saingan, dibilang saingan ya persaingan sehat gitu tuh. Sekarang nih mulai tahun kemarin, tahun ini kayaknya tiap bulan tuh ada baru. Perkembangannya emang bagus gitu. Berarti kan daya beli si konsumen ini meningkat ya. Kalau seiring banyaknya kedai-kedai kopi gitu tuh. Terus ya
Tapi tidak merasa bersaingi ya. Kalau saya sih enggak. Enggak. Kalau saya sih enggak gitu. Tapi justru malah menyambut karena ada teman-teman lain juga yang usaha kopi. Iya, banyak juga kan yang tadinya nongkrong di tempat di 113 gitu ya. Akhirnya sempat ada yang sharing juga, mau buka ini. Oh ya udah buka gitu. Akhirnya jadi gini lah teh, manfaatin misalnya teman dia masih baru lulus kuliah nih. Masih senang-senangnya nongkrong kan tuh, ada yang belum lulus, ada yang udah lulus kuliah. Misalnya satu tongkrongan itu 20 orang, bikin aja kedai di mana kecil, tarik semua ke sana. Jadi hidup teh. Kalau kayak gitu tuh. Oke. Gitu. Nah, lokasi sekarang ini mungkin bisa diinformasi ini kepada pemirsa menjadi salah satu rekomendasi tempat nongkrong 113 nih. Lokasinya sekarang di mana? Kemudian dulu di mana, Kang Jafra? Oh, wah pindah-pindahnya banyak. Pindah-pindahnya banyak. Tapi insya Allah kalau yang sekarang sudah menetap ya? Insya Allah, Insya kalau nggak ada Allah. apa-apa nih. Oke, di mana alamatnya? Yang sekarang? Yang sekarang tuh di Jalan Kiai Haji Amin Jasuta nomor 23. Gampangnya sih depan ini, Gerbang Brimob, Polda Banten. Udah, Oke, gampang seberangan aja. ya? Seberangan. Oke, kalau dulu sempat berpindah-pindah sebelum Waduh, di banyak tempat nih. ini. Tahun pertama tuh di Pisang Mas, di seberang BNI. Tahun kedua di Bayangkara. Tahun ketiga di Aib Usman, di Kaligandu situ. Udah sekarang di depan Brimob ini. Oke, ini tahun keberapa, Kang? Berarti tahun 2015. Tahun ke 6 tahun lebih. ya. Wow, 6 tahun lebih. luar biasa. Keren sekali ya ini. Struggle-nya juga pasti dan kerja Ya. kerasnya juga pasti ini ya, Kang ya. Ya, insya Oke, Allah. menempuh banyak cerita gitu ya Banyak. untuk membentuk Kampus 113. Ini awalnya bersama teman-teman atau memang sudah dari awal Kopi 113 ini milik Kang Jafra? Ada teman berdua. Awalnya itu teman berdua, dan nomor 113 ini nomor kosan dia. Oke. Yang bareng saya dulu, kuliah bareng, ngekos bareng dulu bikin. Akhirnya 2018 karena kesibukan masing-masing sih teh. Jadi si temen ini ada usaha juga, punya keluarganya, fokus di sana, saya fokus di sini gitu. Tetap menjalankan Kopi 113. Iya. Tapi temennya nggak ada masalah ya? Nggak ada, kita Oke-oke saja. berteman aja. Oke, Kang Jafra, gimana sih kemudian bertahannya nih dari tahun pertama, kedua, ketiga, bahkan tadi sempat berpindah-pindah. Barangkali kalau misalkan mentalnya nggak kuat, Iya. kita juga pasti usahanya juga tidak sampai langgeng sampai tahun ke-6. Gimana, Kang? Jadi yang paling pertama tuh suka sama apa yang kita kerjain. Kalau nggak suka mah mungkin sebulan 2 bulan kayak udah jenuh deh. Kebetulan saya suka nongkrong kan, ya itu menurut saya yang paling besar tuh itu. Kalau nggak suka udah nggak bisa. Suka dulu ya? Suka dulu. Kalau enggak ya Tapi gimana ketika misalnya menemukan titik terendah, titik terendah. Wah, misalnya? itu udah berkali-kali teh. Fasenya tuh di tahun kedua, tahun ketiga mungkin ya. Tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama tuh alhamdulillahnya dikasih jalan yang lancar gitu. Di tahun kedua, ketiga tuh udah mulai tuh ada yang kita buka dari pagi ya. Itu ini mah cerita nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Iya, dari pagi itu buka paling 1 gelas teh. Itu pun temen. Padahal dari pagi. Padahal dari pagi sampai ke jam 12. Nah, itulah yang bikin sekarang-sekarang akhirnya pandemi kemarin dikasih sepi tuh kayak yang biasa ini mah. Udah pernah ngelewatin gitu tuh fase itu. Gitu. Sedih tapi. Wah, sedih mah. Kalau di sayanya sih nggak ini ya, justru orang-orang terdekat saya yang kayak kasihan gitu. Kayak kasihan sama hal yang saya lakuin ini gitu. Kayak keluarga kan. Yakin mau diterusin gitu. Nah, iya. Nah, pas ada pertanyaan seperti itu, Kang, gimana? Yakin mau diterusin nggak Kalau nih? dijawabnya tanpa ngapa-ngapain mungkin disuruh berhenti hari itu juga teh. Intinya ya jawabnya pakai hasil lah gitu tuh. Kita lakuin apa yang kita bisa semaksimal mungkin biar hasil yang ngikutin gitu.
Oke, luar biasa ya. Sedikit Kang Jafra, mungkin sebelum nanti kita ke strategi UMKM di pandemi ya, nanti di segmen selanjutnya. Apa sih kemudian konsep yang ditawarkan sama Kopi 113 jika dibandingkan sama kopi lainnya? Apa yang ditawarin? Kalau di 113 tuh lebih kayak ke rumah sih, kayak ke rumah sendiri ya. Setelah perjalanan ini gitu tuh banyak orang yang nganggapnya kayak di rumah sendiri gitu tuh. Mereka datang ke situ kayak yang oh begini gitu, nggak kita tuh nggak nawarin yang macam-macam gitu loh, nggak yang macam-macam. Kita ngerasa kita nawarin kenyamanan aja sama konsumen tuh. Kita ya lama-lama kenal gitu kan, kayak PDA sering ke situ, terus ada lagi kawan-kawan lain juga Randi dan lain-lain ya. Jadinya ya alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah. Kalau soal harga bersaing? Kalau harga kita masih yang menurut saya sih ya paling murah mungkin ya. Bisa jadi kalau dibandingin sama dibanding kopi-kopi yang lainnya. lain, yang sekarang ini. Oke, Kang Jafra, sekarang kan sudah masuk ke tahun ke-6. Apa nih kemudian yang dirasakan? Apakah sudah mulai stabil dan ya udah ini udah nemenin bentuk Kopi 113 nih. Kemudian mungkin fansnya juga sekarang udah bertambah banyak. Kalau stabil dalam hal apa nih? Stabil dalam hal pendapatan. Dan yang datang stabil. pendapatan ya gitulah teh, naik turun. Apalagi ya tahun kemarin ya sampai awal tahun ini lumayan lah. Pandemi ya, meskipun pandemi. Kerasa sih. Dulu sempat ada larangan buka ya Kang, ketika awal-awal pandemi. Awal-awal. Itu juga berdampak. Sangat. Berdampak itu sebenarnya gini, kalau dari si ini sih ya, ketakutan ini ya, awal-awal pandemi mah ketakutan dari konsumennya, dari kitanya gitu loh. Kayak jaga-jaga jarak gitu, jaga-jaga mendingan libur dulu gitu. Kan awal pandemi itu libur hampir sebulan setengah lah tutup tuh. Padahal ya kalau ngelihat di luar ada aja gitu ya. Benar. Yang buka aja tetap enjoy aja. Lanjut aja ya. Iya. Oke, kalau bulan puasa ini Kang, mungkin jam operasionalnya boleh diinformasikan ke pemirsa jam berapa? Kalau bulan puasa ini bukanya mulai siap-siap tuh jam 4 sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam? Kadang lebih. Ya, gimana ngantuknya aja. Iya, gimana ini. Oke, di bulan Ramadan katanya ada varian baru, mengeluarkan varian baru. Ada, harusnya sih minggu ini kita tapi ada belum baru. di-launching? Belum. Oke. Apa tuh Kang? Susu kurma susu sama kurma. tajil-tajilan. Terus nanti ada kacang merah, puding kacang merah. Harusnya bulan Ramadan ya, iya, sudah mulai ya. Emang harusnya iya. Oke, sekali lagi buat pemirsa yang ingin mungkin berbagi tips begitu atau barangkali pingin tanya ke Jafra, mulai dari mana nih yang misalnya teman-teman di luar sana, pemirsa Sultan TV yang juga pingin mulai usaha kopi gitu ya, Kang Jafra ya. Oke, kalau varian kopinya nih Kang, apakah khusus lokal Banten saja atau barangkali dari mana aja kopinya? Lokal Banten tuh enggak. Oh enggak, malah nggak main di lokal Banten. House blendnya itu Bali sama Flores, itu house blendnya. Kalau single originnya biasalah standar kayak Gayo, Flores, Toraja gitu-gitu. Kalau menu yang paling rekomen? Untuk kopi tuh kalau espresso base-nya itu ya dolce latte terus sekarang ada matcha Ricano sekarang. Matcha Ricano. Apa tuh? Dia matcha, tuh matcha, fresh milk sama espresso. Itu yang terbaru? Itu baru. Oke, yang paling di request atau diminati sama pengunjung apa? Dolce latte itu. Oh, dolce latte itu ya. Oke, kalau itu kan bukan single originnya. Bukan Kalau yang single originnya? Single originnya ya Gayo sih masih ini. Soalnya namanya kan udah ini juga kalau Gayo Aceh itu. Udah apa ya? Branding sekali. Oke ya, orang-orang udah kenal gitu ya, meskipun memang tidak dikenalkan. Nah, kalau untuk ini Kang, bahan baku, ini kan sudah menginjak ke tahun ke-6, apakah kemudian juga ini mengalami
kenaikan bahan baku, kemudian seperti apa nanti Kang Jafra mensiasatinya ketika bahan bakunya ini naik, apakah juga menaikkan harga atau seperti apa? Oke, nanti dijawabnya ya Kang ya. Siap. Kita harus break dulu, kita nanti masuk ke segmen selanjutnya, dan pemirsa sekali lagi boleh langsung bertanya di kanal YouTube kita sultantv.co, langsung layangkan pertanyaan Anda di sultantv.co ya. Kita akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami dalam bincang hari ini bersama Ramadan Berkah Sultan TV. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Kita masih ngomongin seputar kopi dan juga strategi UMKM begitu ya, khususnya mungkin di bidang kopi di masa pandemi dan juga di bulan Ramadan seperti saat ini seperti apa nih. Masih bareng sama Kang Jafra, owner Kopi 113. Kalau yang mungkin tadi sekilas menonton iklan kita, ini ada salah satu iklan dari Kopi 113. Sekali lagi alamatnya di Jalan Kiai Haji Amin Jasuta ya, tepatnya di seberang Makobrimob Polda Banten. Ini tidak jauh dari lampu merah Brimob begitu ya. Itu sudah bisa terlihat plang Kopi 113 berwarna biru dan kuning. Biru kuning. Kenapa tuh Kang warnanya biru kuning? Gak tahu ya dulu. Ini mantesin aja sih sebenarnya. Oke, nggak pink, ungu gitu? Enggak ya. Oke, tadi sempat terpotong jeda Kang Jafra. Berjalan 6 tahun ini, apakah kemudian pernah mengalami juga nih kenaikan bahan baku, misalkan kenaikan kopinya, dan strategi apa yang dilakukan sama Kopi 113? Ini juga nih kenapa kedai kopi banyak tuh, karena memang bahan bakunya tuh jarang banget naik, jarang banget. Sekalinya hilang tuh tahun kemarin tuh gula pasir itu kan sempat hilang tuh teh. Sempat nggak ada lah awal bulan puasa apa ya dulu tuh, sempat mahal lah gula pasir tuh. Nah itu sih. Kalau bahan baku nggak ada masalah. Kalau kopi mah, kalau minuman gitu, naiknya tuh nggak yang langsung kalau kayak cabe ya, cabe apa, yang kecil-kecil aja kemarin, yang sampai 160.000 kan, itu lumayan tuh.
Kalau kopi nggak ada. Nggak ada kenaikan? Nggak ada kenaikan. Oh, oke. Artinya dari tahun pertama sampai tahun ke-6 ada perbedaan harga nggak, Kang? Ada. Ada, oke. Kalau 2015 tuh saya jual kopi cuma 5.000 tuh. 2015? 2015 itu 5.000. Itu pun udah balik. Oke, kalau sekarang? Sekarang ya itulah, operasional makin tinggi ya. Jadi ada kenaikan sedikit-sedikit lah. Nggak yang terlalu gimana. Oke, tapi insya Allah masih terjangkau ya kalau dibandingkan dengan Insya Allah. kopi-kopi lainnya. Oke, Kang Jafra, kita masuk ke tema kita, strategi UMKM di bulan Ramadan. Mungkin kalau di Kopi 113 sendiri seperti apa sih, Kang, di bulan Ramadan seperti saat ini? Apakah misalnya nih menawarkan takjil gratis atau salah satunya menjadi sponsorship kita di Ramadan Berkah, atau seperti apa strategi? Ada strategi khusus nggak? Strategi khusus paling ya menu-menu baru itu ya, menu-menu khusus Ramadan yang tadi saya bilang, kayak ada apa, puding kacang merah, terus susu kurma. Paling kalau yang kayak bagi-bagi tajil tuh ada nih teman-teman saya, misalnya teman-teman yang udah pada di mana gitu, setiap bulan Ramadan emang suka ngadain Kumpul. tuh, suka ngadain misalnya buat tajil gratis. Itu nanti minggu depan, Hari Sabtu kayaknya, minggu depan. Oke, berarti ini kolaborasi dengan teman-teman. Karena ya tempat saya juga mau nggak mau ya teh, peran temen tuh emang gede banget. Asli gede banget peran temen itu buat keberlangsungan ini gitu. Oke, kalau mungkin selain reguler yang menyajikan kopi, orang nongkrong beli kopi dan lain sebagainya, ini kan sudah biasa ya, Kang Jafra. Apa sempat membuat semacam acara juga begitu di kedai kopinya untuk menarik pelanggan lebih banyak? Sempat kan 2019 ya. Sering ya teh, kayak nobar terus diskusi kan sering. Ya mulai pandemi itu stop semua. Kita mau ngadain nobar, ada rasa nggak enak sebenarnya sama seberang gitu. Udah syukur dikasih buka gitu kan, maksudnya nggak di apa? Sidak dan sebagainya, disidak segala macam, disita mesin kopinya gitu ya. Iya. Oke. Kemudian nih ada pertanyaan kita di YouTube, kira-kira apa saja yang jualan paling laris di bulan Ramadan? Mungkin kalau Kopi 113 kali ya ini ya konteksnya. Yang paling laris apa, Kang? Di tempat saya paling laris ya itu cemilan tuh pempek teh. Oh, sekarang ada Mungkin pempek ini ya? apa ya, bahasa sini geranggam kali ya. Kalau habis tarawih itu kan kopi, terus ada cemilan pempek, itu kayaknya lumayan lah. Ini menu baru ya? Enggak sih, Pempek. udah berapa bulan kemarin. Sudah beberapa bulan mulai, kemarin. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih, Kang Jafra. Kesulitannya apa, Kang, saat menjalankan bisnis di saat Ramadan dan juga pandemi virus corona baru atau COVID-19? Kesulitannya apa? Kesulitannya adaptasi itu ya. Adaptasi, terus yang memang yang saya rasain sih ya, daya beli konsumen tuh emang menurun lah gitu. Terus apa lagi tadi? Strateginya, kesulitannya apa, Kang, menjalankan bisnis di saat Ramadan dan pandemi? Kesulitannya, yaitu kesulitannya daya beli konsumen aja sih yang lagi berkurang gitu. Mungkin jaga-jaga kan buat ke depan. Soalnya pandemi nggak tahu juga selesai kapan kan. Jadi orang banyak saving. Udah kesulitannya di situ. Ya kali ya, daripada mungkin beli satu Iya. kopi yang sekian harganya, Betul. lebih baik ditabung atau mungkin Betul. pilih beli apa gitu ya, Kang ya. Oke. Jadi pengen mampir nih, katanya. Ini ada salah satu yang komentar ya. Omset Ramadan sama bulan biasa seperti apa, Kang, perbandingannya? Perbandingannya pandemi apa nggak pandemi? Enggak deh. Kalau- Enggak dan pandemi. Kalau nggak pandemi itu bisa 3-4 kali lipat ya dari hari biasa. Dari hari biasa. Bulan Wow. puasa ya. Kalau Ramadan tuh nggak tahu sih, dikasih berkah aja gitu tuh kalau Ramadan. Ya, 3-4 kali lipat. Iya, kalau bulan Ramadan. Kalau pandemi ini ya ada kenaikan, cuma nggak terlalu gitu. Tidak terlalu signifikan Nggak terlalu seperti signifikan. sebelum pandemi.
Oke, 3 sampai 4 kali lipat ya. Oke, THR-nya sudah aman ya berarti ya Kang Jafra ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ramadan dan pandemi seakan menjadi tantangan tersendiri nih Kang Jafra bagi para pelaku usaha atau orang yang berjualan. Menurut Abang, bagaimana di bulan Ramadan ini yang dirasakan? Bulan Ramadan ini tantangannya teh. Tadi ya sudah sempat Udah disinggung kan ya. ya? Iya. Oke, Kang, bicara bisnis nih, awal mula memulai ide kopi itu apa? Kemudian apa ada selain produk kopi, lalu potensi UMKM bangkitkan ekonomi bagaimana? Cuma menurut saya teh ya. Bukan dari pakarnya ya. Pakar lagi kan, pakar Oke. UMKM. Silakan. Kalau menurut saya UMKM ini salah satu yang bisa ngebantu lah. Kelihatan banyak lah buktinya orang-orang banyak yang putus kerja ya, putus kontrak kerja, akhirnya usaha gitu. Seenggaknya dari satu UMKM tuh kalau udah jalan bisa nyerap satu ini aja, satu apa? Kerja. Satu pekerja, tinggal kaliin aja tuh teh. Jadi bisa jalan lah perekonomian. Sangat membantu Sangat pemulihan ekonomi membantu. di pandemi. Oke, kalau di Kopi 113 berapa Kang karyawannya? Apa? 2 sekarang tuh. 2 tadinya. Sempat ada yang mungkin diputus kerja nggak sih ketika pandemi? Kalau saya nggak pernah memutus. Jadi kadang anak-anaknya sendiri yang ini kenapa 2 nih? Cukup buat Ramadan. Oh gitu. Ya, cukup. Tapi Anak-anak idealnya berapa sih Kang harusnya? kalau ngomong ideal tuh 4 lah teh ya. Berarti kali 2 aja shiftnya. Kan saya pagi sampai pagi tuh 2 orang 3 orang lah cukup. Malam tuh 4, 7 lah mungkin idealnya. Oh, idealnya 7. Malam itu lebih banyak ya, dibutuhkan lebih Betul. banyak ya. Oke, nah sekedar informasi juga nih pemirsa, selain mungkin menyediakan kopi, sekarang sudah mulai juga menyediakan sarapan ya? Sarapan ya. Ada sarapan juga Kang Jafra, berarti open Kopi 113-nya ini lebih pagi dong? Lebih pagi, jam 7 pagi. Jam 7 pagi kopi sudah ready? Udah. Wow, Kopi luar udah, biasa sarapan udah. Jadi kemarin tuh ini cerita sedikit ya teh. boleh. Sarapan nih muncul karena saya ngelihat potensi ibu-ibu nih di lingkungan mertua saya di Bumi Agung. Jadi ibu-ibu sana tuh terbiasa masak masakan buat kayak hajatan, terus pengajian gitu ya. Kenapa nggak di ini gitu? Sedangkan ya nggak sedikit juga di sana yang suaminya pada kena apa? Pemutusan kerja. Ayolah ibu-ibu gitu tuh bikin menu ini buat makanan gitu. Jadi setiap ibu-ibu tuh punya menu andalan apa, ayo titipin di sini gitu. Oh oke, berarti ini yang masaknya? Yang masaknya ada banyak sih. Oh ada banyak. Jadi sistemnya bagi hasil. Oh luar biasa. Atau yang nggak bagi hasil ya udah saya bayar harian gitu. Masak ini si ibu ini misalnya masakan andalannya apa, ayo kita ambil gitu. Oke, menunya ada apa aja sih Kang kalau untuk sarapan? Sarapan tuh ada kupat kari, nasi bakar, ada gulai asap. Itu ya, 3 itu ya. Oke, ini ada pertanyaan ya, lumayan lucu. Sarapan bulan Ramadan berlaku nggak Kang Jafra? Ini bisa disidang Satpol PP ya? Jawabannya tidak ya. Jawabannya enggak. Oke, tidak hanya sebagai momen spiritual bagi Muslim, Ramadan juga tercatat sebagai waktu paling efektif untuk jualan kopi nggak sih Kang? Maksudnya gimana? Ramadan tercatat jadi waktu yang paling efektif nggak untuk jualan kopi? Momentum gitu. Bisa Bisa? jadi momentum. Ramadan tuh kan momen-momennya orang reuni, ya kan? Ketemu berapa angkatan, bisa nongkrong di sini, nongkrong di situ, bisa jadi momentum. Ya, apalagi sebelum pandemi. Wah itu. Keren sekali ya, bukber reuni dan sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya Kang Jafra, Kopi 113 resep andalannya apa? Maksudnya? Resep andalan menu kali ya, menu Menu. andalan ya. Kalau resep? Resep Ya kopi ya. kopi. Oke, sudah terjawab ya Kang Tony ya. Oke, cara promosi agar jualan laris di bulan Ramadan gimana Bang? Cara promosi yang pasti sih media sosial sih teh. Ngaruh. Soalnya saya sempat ngebandingin ya aktif di medsos sama enggak tuh. Emang dampaknya lumayan. Signifikan ya. Lumayan banget. Soalnya orang sekarang apa-apa di handphone.
Apa-apa media sosialnya. Apa-apa media sosial. Boleh informasi dong Kang Jafra, di mana kalau misalnya kita mau intip media sosial Kopi 113? Di Instagramnya ada @kopi113. Facebooknya tuh Kopi 113 juga, sama semua sih namanya. @kopi113. @kopi113. 113-nya pakai angka ya teman-teman ya, bukan ditulis huruf gitu. Jadi Kopi 113. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini boleh dijawab boleh tidak. Tips agar jualan laku, Kang. Silakan, ada tipsnya nggak? Ada ininya, ada caranya. Cuma ya tetap sih kalau saya sih percaya proses ya teh. Maksudnya nggak ujug-ujug lah semua itu. Tipsnya ya semangat aja. Ada wayahnya lagi di bawah gitu, ada wayahnya lagi di atas ya di atas, gitu. Jualan mah ya kan. Ada laku, ada iya. yang enggak ya. Kadang kan ngedon ya, kadang dikasih sepi berhari-hari ngedon. Mau tutup aja gitu, kesana sini, iya. Padahal ya kita nggak tahu gitu kan. Kalau ibarat pesawat mah teh, mau terbang tuh butuh speed kan. Nah itu jualan juga gitu sih kalau saya mah. Kalau kita baru sini udah stop ya berarti nggak terbang. Kalau mau terusin lagi ya tambah lagi speednya gitu. Kalau mau terbang. Speednya pelan-pelan ditambahnya Iya. juga ya. Oke, Kang Jafra. Pertanyaan selanjutnya ini ramai sekali ya yang bertanya soal kopi ya. Kopi 113 apakah menyediakan tempat nyaman untuk menjadi tempat nongkrong nih, kumpul, ngobrol, bersantai dan juga diskusi. Mungkin bisa sedikit informasi ke pemirsa nih. Mungkin apa ya visualisasi tempatnya, Kang? Sekarang ada indoor juga ya ternyata ya? Ada Silakan. indoornya. Ada indoornya. Ada berapa meja ya? 1, 2, 3, 4 meja dan beberapa kursi. Dan alhamdulillah sekarang ada kursi sandaran. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya tuh nggak ada kursi nyender ya teh. Itu yang sering dikeluhin juga, kasih senderan dong, kasih senderan dong. Nah, padahal ada filosofinya juga kan. Kita nggak ada kursi sandaran tuh biar ini terbiasa teh memikul beban gitu. Nggak perlu kita bersandar sama yang lain gitu teh. Oh gitu. Iya. Tapi dulu sempat punya sofa ya? Ada sofa. Kenapa dihilangin? Itu kan enak banget tuh. Iya. Comfy itu. banget. Ngelihat ininya sih nggak apa ya? Nggak efisien. Kadang satu sofa tuh kan harusnya untuk 4 orang, kadang 1 orang gitu. Sedangkan iya. Sambil selonjoran ya. Kurang efisien. Oke, saking nyamannya ya. Oke. Nah, kalau yang mau reservasi, Kang, bisa nggak reservasi untuk buka puasa misalnya? Buka puasa bisa teh. Kita tuh mulai nanti ada bukber tuh 2 minggu terakhir puasa. Sudah ada yang reservasi? Belum, Tapi dibuka juga. Nanti 2 minggu. 2 minggu menjelang Lebaran. Oke, selanjutnya nih Kang, Bang, paketan buka puasa ada yang untuk family tidak? Family. Bikin paketan puasa tidak? Buka puasa tidak? Paketannya paling paketan buat family itu karena target pasarnya bukan ke situ sih ya. Ke anak muda gitu tuh. Bukan yang family ya. Oke, baik Kang Jafra, tidak usah dipikirkan. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Jualan paling laris di bulan Ramadan selain kopi apa ya, A? Selain di kopi tempat saya apa di tempat umum? Tempat aja kan ya. Selain kopi apa ya? Paling green tea, maca gitu laku juga. Maca ini lagi laku keras ya, banyak fansnya. Banyak. Karena kan sempat ada gimana ya saya nyebut ya, ada sosok lah gitu. Wah, masa tempat kopi yang laku ini? Wah, jangan salah, ini yang ngebantu tempatnya tetap hidup gitu kan. Iya. Kadang kan ya gimana gitu kita. Tidak apa-apa ya judulnya Kopi 113 tapi ada macanya kan nggak apa-apa. Selain maca juga kan ada teh tarik, taro dan lain sebagainya juga ada. Kalau cemilan ada apa aja sih Kang? Selain mungkin tadi disebutin ada pempek ya? Ada pempek, ada kentang, ada pisang bakar, pisang goreng, cireng, kentang sosis bakar. Udah. Mie nih ada ya? Mie ada. By request kalau mie. Oh, kalau mie by request ya. Oke, Kang Jafra, kita masih ada satu segmen lagi. Siap. Nanti kita akan bahas dan barangkali teman-teman yang masih mau bertanya sama Kang Jafra, tolong pertanyaannya jangan yang itu aja ya, teman-teman ya. Boleh bertanya soal lainnya, boleh silakan nih mumpung masih ada Kang Jafra. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini edisi Ramadan Berkah bersama Sultan TV.
Ya baik pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini spesial Ramadan Berkah bersama Sultan TV. Diingatkan kembali ya untuk Anda untuk subscribe, like, comment, follow media sosial kita di Instagram dan juga Facebook sultantv.co dan juga YouTube kita di sultantv.co. Dan jangan lupa nanti sore kita akan live Ramadan Berkah episode ketiga pemirsa. Nanti akan ada Hafiz cilik kita dari rumah Hafiz Adiaksa dan juga ada dari Ponpes Tahfiz Az-Zikra Cilegon Indonesia, dan kemudian nanti akan ditutup juga oleh tausiah dari Ustadz Abi Zabid El Zufri, dan juga ada penampilan musik dari MD Squad Banten Rangga Ruston. Nah hari ini ya keren sekali nih, jangan lupa untuk menyaksikan kita live jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Dan pemirsa di BH ini kita juga masih bareng sama Kang Jafra, owner Kopi 113. Bagi Anda yang mungkin masih ingin bertanya soal usaha UMKM atau mungkin juga tips and trick memulai usaha kopi dan lain sebagainya, boleh langsung chat di YouTube kita ya, langsung bertanya kepada Jafra. Oke, kita balik lagi Kang Jafra. Masih ngomongin soal kopi di tengah pandemi dan juga di bulan Ramadan ya. Kang Jafra, kalau misalnya Kang Jafra sendiri definisi kopi buat Kang Jafra ini yang seperti apa sih? Apakah kemudian kalau standar orang kan beda-beda nih. Kalau kopi saset kata dia belum kopi, harus kopi yang dari biji nih gitu, atau mungkin kopi yang sudah dicairkan juga bukan kopi, harus berbentuk kopi. Kalau Kang Jafra sendiri seperti apa? Kalau saya tuh ngelihat kopi tuh bukan dari si kopinya ya, maksudnya kopi itu sebagai pelengkap teh. Kalau saya mah kopi itu pelengkap apapun itu. Kalau mulai hari ya kita ngopi gitu, tapi nggak terlalu yang wah harus kopinya tuh kopi ini kan ada tuh beberapa orang ya seleranya mungkin nggak masuk yang ke kopi saset segala macam. Kalau saya lebih ke ya kopi apa aja gitu tuh, yang penting jadi enak ngejalanin hari, jadi enak nongkrong gitu. Itu aja ya, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Single origin ataupun campuran juga tetap kopi. Tetap kopi. Oke, teman kopinya apa aja? Temen kopinya tuh gimana? Cemilannya apa aja ya? Kalau teman kopi tuh teman ngobrol teh. Yang paling enak tuh, mau nggak ada cemilan juga kalau ada temen ngobrolnya enak gitu ya, ngopinya enak. Makin enak ya ngopinya ya, apalagi sama-sama pecinta kopi. Nah, nggak harus nih. Oh, nggak harus. Nggak harus. Malah nanti debatin rasa segala macam. Oke. Kang, mungkin target atau mungkin apa ya, tujuan yang ingin dilakukan sama Kopi 113, proyeksi ke depan apa Kang? Ada nggak sih? Proyeksi ke depan tuh pengen punya semacam coworking space teh. Apa tuh? Coworking space tuh jadi orang bisa kerja di situ, terus rapat di situ, diskusi di situ, pengennya begitu. Jadi tempat yang menghasilkan juga gitu. Soalnya senang aja kalau misalnya ada sih ya beberapa konsumen gitu, dia
bikin agensi arsitek kecil-kecilan. Ada tuh, dia sering di situ, jadi dia ngerjain di situ bareng temennya, bareng timnya gitu, ketemu klien di situ, jadi bermanfaat gitu. Tidak hanya sekedar untuk nongkrong, Iya. hahaha hihi, apalagi gibahin orang ya. Iya. Nah ini menarik pemirsa, karena di Kopi 113 itu kalau tidak salah ada tulisan dilarang ngomongin orang ya. Ya, Itu jelas banget tulisannya ya di sana. Jadi dilarang gibah ya kalau di Dilarang. sana ya. Dilarang. Oke, baik. Kang Jafra, ini bukan pertanyaan tapi harus dibacakan dari Bayangkara Harapan nih, Kang Jafra. Menjalankan bisnis di saat Ramadan dan juga pandemi virus corona baru atau COVID bisa menjadi peluang bagus untuk mendulang rupiah asalkan mempertimbangkan sejumlah hal. Kalau Kang Jafra ada nggak pertimbangannya? maksudnya gimana teh? Kalau misalnya Kopi 113 ketika belum pandemi nih, ini strategi yang dilakukan. Ketika masa pandemi, Kopi 113 barangkali mengubah strateginya. Ada nggak? Ada. Jadi strateginya tuh lebih ke pengen ningkatin penjualan take away. Take away terus ojek online. Itu strateginya pengennya ke situ. Cuma emang ngerubah si itunya yang agak, terus persaingan ya teh dari luar franchise ini yang memang mereka fokusnya di penjualan online. Kita mau ngelawannya juga bukan ngelawan kita mau bersaing tuh lumayan berat. Apalagi mungkin namanya juga kan karena franchise Ya. begitu ya. Jadi kan sudah banyak dikenal orang gitu. Nah, bicara kembali lagi tadi workspace tadi. Tahun berapa Kang kemudian targetnya yang pingin Kemarin tuh diwujudkan? sempat mau jalan, ada ketemu investor, terus ada ketemu konsultannya. Tapi ya mungkin belum belum jalannya. Pengennya sih pandemi selesai lah teh, tapi nggak tahu kapan ya. Pengennya, makanya di sini juga di tempat yang sekarang juga mulai makanya ada yang indoor itu buat orang yang pengen ngerjain apa gitu. Oke, suasana yang nyaman untuk mengerjakan sesuatu hal ya. Oke, tapi targetnya nanti belum ya. Belum. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi Setelah ini pandemi. bisa direalisasikan. Oke, bagi Anda yang mau bertanya bisa berikan pertanyaannya ya. Oke, tips lagi barangkali ini sudah ya Kang Jafra ya, jualan di bulan Ramadan untuk tingkatkan penjualan. Oke, media sosial nih. Media sosial. Oke ya, bermain di media sosial, mengaktifkan media sosial begitu. Oke, nah bagaimana kemudian ini ada juga statement ya, tunjukkan bisnis peduli kepada konsumen, apalagi di masa pandemi begitu Kang Jafra. Alangkah baiknya menjaga jarak. Nah, kalau Kopi 113 sudah menerapkan protokol kesehatan apa belum? Kalau kita Untuk yang sering dine-in. ngingetin orang dine-in tuh untuk kita nyediain tempat cuci tangan juga. Terus kadang ya secara nggak langsung tuh kita misalnya ngelayanin pakai masker, konsumen tuh secara ininya juga pakai sendiri gitu tuh. Tapi kalau udah ngumpul tuh agak susah emang teh, apalagi anak muda ya, agak susah diiniin, susah diingetin, mau diingetin juga balik lagi kayak begitu, Berkerumun lagi itu. Padahal untuk tempat duduknya sudah di set menjaga jarak sudah ya. Udah di set ya. Oke, ini salah satu bentuk peduli terhadap konsumen dan juga di masa pandemi Kopi 113 ini sudah menerapkan protokol kesehatan begitu ya. Tadi sudah menyediakan tempat cuci tangan. Itu tempat cuci tangannya di depan ya, Di Kang, depan, ya? di Sebelum pintu masuk. masuk. Sebelum itu masuk sudah kemudian ada himbauan juga menjaga jarak dan juga menggunakan masker begitu. Oke. Ini ada yang berkomentar juga untuk menjadi bagian yang penting dalam percakapan dengan pelanggan nih. Perhatikan bagaimana mereka menjalani Ramadan menggunakan perangkat. Wah, maksudnya gimana nih? Oke, ini ada yang menarik Kang Jafra. Dulu berapa lama sih bertahan Kopi 113 katanya tidak ingin menggunakan wifi. Nah, ini sempet ya. Tapi kemudian beberapa tahun ke belakang ini kemudian Kopi 113 memberikan layanan wifi gratis. Kenapa Kang pertimbangannya? Pertimbangannya tuh tadinya tuh mengidam-idamkan, menginginkan tempat nongkrong tuh yang kita nongkrong jauh dari handphone, jauh dari gadget masing-masing gitu. Kita bener-bener nongkrong tuh guyup, ngobrolin apa gitu, nggak yang handphone melulu gitu.
Cuma akhirnya setelah berjalannya waktu, kayaknya memang wifi ini dibutuhkan untuk kayak mahasiswa ngerjain sesuatu, terus ada orang kerja ngerjain sesuatu, gitu teh. Akhirnya diadain. Akhirnya tapi ada wifi. Iya, nggak sedikit juga yang main game sih akhirnya. Iya, itu lumayan ini tuh, banyak. Dan pada akhirnya tidak ngobrol tapi sibuk sama gadgetnya masing-masing juga ada. Banyak. Sudah berapa lama Kang berarti untuk layanan wifi gratis? 2018, sekarang 2021 ya. 2018. Sebelumnya tetap bertahan kekeh ingin tidak ada wifi. Mau. Tapi apa kemudian banyak konsumen yang mengeluh atau menyampaikan wifi dong gitu? Apa gimana? Enggak sih. Waktu itu mulai ada wifi itu dari teman-teman sendiri. Teman-teman kan kebetulan ada yang kerjanya butuh internet, terus butuh tempat gitu kan. Terus dari pegawai juga, bukan pegawai, dari anak-anak juga ngasih saran gitu, kasih wifi gitu. Karena udah jadi kebutuhan sekarang, oh ya udah kita coba. Kemarin tuh sempat mau diudahin juga gitu, karena ngeliat banyaknya main game sih ya. Nggak ada salahnya sih sebenarnya, cuma ya itu. Tapi jadi penggunaannya mungkin kurang efektif ya, karena memang maksudnya tadi kan untuk akses yang lebih penting begitu. Tapi ada tidak Kang angka yang signifikan dari yang mungkin tadinya sebelum pasang wifi sekian mungkin pengunjungnya, ketika sudah pasang wifi lebih banyak pengunjungnya atau seperti apa? Nah ini jadi peralihan dari 2017 ke 2018 tuh sebenarnya konsumen di 113 tuh banyaknya usia 25 sampai 25 ke atas lah, banyaknya gitu om-om. Semenjak ada wifi ini akhirnya datang anak-anak muda tuh, anak SMA baru-baru meletek gitu ya. Jadi om-om tuh keganggu teh. Oh gitu. Oke. Kalau om tuh emang butuhnya privasi sih mereka, maksudnya kenyamanan, nggak terlalu bising. Nggak peduli kalau om tuh untuk wifi segala macam tuh. Oke. Jadi kegeser ke anak muda, akhirnya kita juga ya gimana gitu kan, anak muda sekarang yang ngisi. Oh jadi ada peralihan bentuk pengunjung. Peralihan konsumen ada. Peralihan konsumen ada. Tapi kalau dikalkulasikan atau mungkin dipresentasikan Kang, ada kenaikan atau penurunan nggak sih? Atau ya segitu gitu? Semenjak ada wifi sama sebelum, kenaikan pasti ada. Karena kan dari tahun ke tahun kan kita berproses. Tapi nggak terlalu signifikan lah gitu. Nggak terlalu signifikan. Oke, berarti rencana untuk melepas wifi ada? Ada. Kita lihat nanti gitu. Kalau emang kebutuhan nggak terlalu mendesak, kita copot. Dicopot aja ya. Waduh. Oke deh pemirsa. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari teman kita, peluang bisnis menjanjikan di bulan Ramadan, mungkin selain kopi kali ya. Apa Kang kira-kira? Kalau saya ya, gorengan teh, es kelapa, pasti, es-esan gitulah, udah paling bener tuh. Gorengan apa lagi ya? Waduh, udah. Karena kalau orang Indonesia nih idamannya gorengan ya. Kurang gitu kalau buka puasa nggak ada itu. Oke. Kang Jafra mungkin boleh juga berbagi kepada pemirsa Sultan TV, bagi pemirsa yang barangkali pingin coba usaha kopi, bagaimana nih peluangnya sekarang di Kota Serang, dan apa kemudian langkah pertama yang harus dilakukan teman-teman pengen usaha kopi nih? Peluangnya bagus gak? Peluangnya masih bagus, masih terbuka. Tapi ya itu, mulainya emang harus sabar sih kalau kopi ya. Pertama bukan kebutuhan primer. Terus ya kalau kurang-kurang bergaul, susah narik konsumen. Itu. Terus apa lagi ya? Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Gerak deh. Iya, kalau ide doang susah. Gedein gerak, gedein action, kurangi rencana lah.
Kalau nggak rencana, action aja Action langsung aja. ya. Mau kopi yang seperti apa, kopi seperti apa, Iya. pokoknya jalan aja Jalan dulu. dulu. Action aja dulu. Oke, baik, terima kasih Kang Jafra. Siap. Nama aslinya siapa tuh tadi? Ahmad Fajar Sidki. Saya terbiasa panggil Kang Jafra ya. Terima kasih sudah hadir di studio Sultan TV dan juga terima kasih sudah mendukung acara Ramadan Berkah di Sultan TV. Mudah-mudahan ini juga bisa berbagi keberkahan dan kopi 113-nya ini semakin laris, semakin Amin. dikenal oleh teman-teman khususnya di Kota Serang. Terakhir Kang Jafra, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemirsa Sultan TV, silakan. Apa ya teh? Apa aja deh. Tentang puasa boleh, tentang Iya. bisnis boleh. Ya, semoga teman-teman lancar menjalankan ibadah puasa Amin. sampai akhir, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah. Amin. Udah deh, mungkin. Oke, udah ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Jafra, Ya, owner sama-sama. 113. Sekali lagi buat teman-teman yang mau mampir ke 113. Ini alamatnya sangat mudah sekali di seberang Makobrimob, Jalan Kiai Haji Amin Jasuta ya. Buka dari jam 4 sore sampai ngantuk 12 malam atau 12 lebih gitu ya, boleh ya, sambil mungkin mencari kopi setelah sholat tarawih, bisa menjadi salah satu pilihan nih untuk datang ke Kopi 113. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk terus menyaksikan bincang hari ini. Besok kita akan kembali lagi pukul 2 siang sampai jam 3 sore dan diingatkan kembali 4 sore kita akan kembali live untuk Ramadan Berkah episode ketiga. Akhir kata, saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, teh.